Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali di pembelajaran fisika hari ini, melanjutkan pertemuan kita pada minggu sebelumnya. Sebelum memulai pelajaran, saya minta satu orang untuk membacakan doa. Silahkan Nurhenia. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran Zoom pagi ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa. Terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Kalian kasih aktif kamera. Saya kira sudah ada semua ya, sudah bergabung semua. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apa kalian masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Coba satu orang, apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Materinya apa ya? Minggu lalu? Momentum. Ya, momentum. Apa itu momentum? Coba satu orang, siapa yang bisa jawab? Mengulang kembali pelajaran kita sebelumnya. Silakan ya. Momentum didefinisikan sebagai getaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bahwa momentum itu merupakan ukuran kesukaran sebuah benda untuk bergerak. Momentum ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan impuls. Impuls itu sangat erat kaitannya dengan momentum. Setiap benda yang bergerak juga pasti akan memiliki impuls ketika kecepatannya berubah ya. Kemudian Ibu akan bagikan materinya untuk pembelajaran hari ini ya. Ini materi tentang impuls. Indikator kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih kompetensi dasar 3.10 ya, yakni menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk psikomotoriknya, kalian akan menjadikan hasil percobaan penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Indikator pencapaiannya, ini ya, ada 4 indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ini ada gambar yang tersajikan. Kira-kira ini gambar apa dan apa kaitannya dengan impuls? Coba satu orang. Siapa yang bisa berpendapat? Ini gambar apa? Seorang karate. Seorang karateka. Ya, karateka-nya sedang bagaimana? Sedang memecahkan batu bata. Sedang mematahkan benda yang bersusun ya. Ini pekerjaan mudah atau sulit? Sulit. Tapi ternyata dia bisa mematahkan hanya dengan menggunakan satu tangan. Nah, biasanya juga kita untuk memotong papan ini harus menggunakan gergaji. Tapi kira-kira apa yang dimiliki oleh orang ini sehingga dia bisa mematahkannya hanya dengan menggunakan satu tangan? Kekuatan. Nah, ada kekuatannya ya, dia memiliki kekuatan. Apalagi? Momentum. Nah, ada momentum yang dimiliki ketika dia memukulkan. Ya, apalagi? Jelasnya mungkin bukan baca-baca ya. Atau siapa tahu ada juga baca-bacanya sedikit. Ya Bu, ada baca-bacanya itu Bu. Ya, tapi mungkin ini baca-bacanya berkaitan dengan fisika. Baca-baca apa kira-kira? Baca-baca kita lanjut ya. Dari gambar ini, selanjutnya kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran sebentar. Yang pertama itu melalui pengamatan gambar, eksperimen sederhana dan diskusi, kalian mampu menjelaskan pengertian impuls. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, eksperimen sederhana dan diskusi, kalian mampu merumuskan persamaan matematis impuls. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, kalian mampu menerapkan konsep impuls dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar lagi yang Ibu sajikan ini. Ini gambar juga berkaitan dengan impuls. Ada pertanyaan, mengapa petinju menggunakan sarung tangan ketika bertanding? Supaya tidak gampang cedera. Untuk memahami ini lebih lanjut dan kita mengaitkannya dengan impuls, Ibu mau menunjukkan LKPD yang sudah saya bagikan tadi malam ya. Coba Ibu bagikan kembali LKPD-nya supaya lebih paham. Di kegiatan pertama itu kalian memukul paku dengan kekuatan kecil, kemudian sedang, kemudian kuat ya. Kemudian ukur kedalaman dari masing-masing pukulan dan catat pada tabel pengamatan. Di kegiatan kedua, tetap siapkan paku, palu, dan balok. Kemudian bukan lagi kekuatannya yang dirubah, tapi kalian menggunakan kekuatan yang sama, tapi jumlah pukulannya yang dirubah.
Ada yang 2 kali pukulan, 4 kali pukulan, dan 6 kali pukulan. Nah, selanjutnya isi tabel ini ya. Kemudian jawab analisis datanya dan kemudian simpulkan. Untuk pembagian kelompoknya ini ya. Bagaimana kelompok 1? Nah, silakan dimulai percobaannya. Oh iya, Bu. Ya, silakan Tegar. Yang lain dicatat ya. Ibu. Nah, dicatat Astuti, Sharon, dan Artika. Nah, berapa kedalamannya? Setengah. Apa? Kurang sekali, setengah senti. Aku. Ini yang tengah. Dan Dilanjut ya, Ibu pindah ke kelompok 2. ya, Bu. Silahkan Alam. Kegiatan pertama dulu ya. Yang lain dicatat berapa kedalaman yang diukur oleh Alam. Ukur Alam. Ya, Ibu pindah ke kelompok sebelumnya dulu ya. Kalau sudah Ya, Bu. percobaan, dijawab analisis datanya ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah percobaannya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah isi analisis datanya, kemudian simpulkan ya. Iya, Bu. Nah, saya ingin 1 orang melaporkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Coba dari kelompok 1, Hastuti ya. Bisa dibacakan hasil percobaan tak? Pada kegiatan 1, semakin kuat pukulan yang diberikan pada paku, maka kedalaman balok juga semakin besar. Kekuatan pukulan merupakan indikator besar kecilnya gaya, sedangkan kedalaman paku merupakan indikator besar kecil impuls. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka impuls yang dialaminya juga semakin besar. Ya, ini kegiatan kedua. Pada kegiatan 2, jumlah pukulan merupakan indikator selang waktu berjalannya impuls pada benda, sedangkan kedalaman paku saat dipukul merupakan besarnya impuls. Berdasarkan percobaan tersebut, ditemukan bahwa semakin besar selang waktu impuls, maka impuls juga semakin besar. Ya, kemudian yang ketiga. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan kaidah kedua, hubungan dari kegiatan 1 dan 2, maka dirumuskan bahwa impuls merupakan hasil kali gaya dan selang waktu gaya tersebut besar. Sudah, Bu. Oh ya, silakan. Setelah pemaparan dari kelompok 1 tadi, barangkali ada yang ingin bertanya. Nah, silakan ya, saya persilahkan. Siapa yang bisa bertanya? Saya kasih 2 kesempatan. Yang pertama siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Berdasarkan persamaan matematik yang ditemukan, bagaimana hubungan gaya dan selang waktu gaya tersebut bekerja? Ah, ya, ada pertanyaan dari Sharon. Berdasarkan persamaan matematis yang ditemukan, yakni F sama I sama dengan F kali delta T. Katanya bagaimana hubungan antar gaya dan selang waktu? Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Astuti? Ya, silakan, Nak. Apa jawabannya? Bagaimana hubungannya antara gaya dengan selang waktu pada impuls? Berdasarkan perumusan matematis, impuls ditemukan bahwa gaya yang bekerja pada benda berbanding berbalik dengan selang waktu berjalannya gaya. Semakin pendek selang waktu gaya bekerja, maka gaya yang dihasilkan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin lama selang waktu bekerja, berjalannya gaya yang dihasilkan semakin kecil. Nah, jadi sudah dikatakan tadi sama Astuti. Katanya gaya itu berbanding terbalik dengan selang waktu. Kalau gayanya besar, selang waktunya kecil. Kalau selang waktunya besar, gayanya kecil. Sharon bisa paham? Ya, Bu. Oh ya. Yang lain bagaimana? Mau paham ya? Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Siapa yang bisa bertanya? Ya, silakan Andini. Apa pertanyaannya? Apa saja contoh pemanfaatan konsep impuls dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia mau menemukan pemanfaatannya impuls dalam kehidupan sehari-hari. Di fisika itu semua teori ada pemanfaatan ataupun aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya konsep impuls ini. Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya mau minta 2 contoh saja. Ya, contoh yang pertama, Naila, silakan. Contoh pertama, ketika kita menumbuk bawang atau bumbu-bumbu lain pada lesu, makanan ditumbuk dengan cepat. Hantaman antara alu dengan asinnya akan menghasilkan impuls yang besar sehingga makanan dapat dihancurkan dengan mudah. Lanjut, siapa yang bisa memberikan contoh kedua? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, silakan Artika.
Nah, apa contoh keduanya? Contoh kedua, bagian dalam head terdapat untuk kedua pada bagian dalam head terdapat lapis lunak seperti gabus atau spons. Hal ini dilakukan untuk waktu kontak seandainya kepala terbentur ke aspal ketika terjadi kecelakaan sehingga dapat minimalisir cedera pada pengendara. Oh, saya rasa cukup ya. Selanjutnya, saya ingin satu orang membacakan kesimpulan hasil percobaan kita. Nah, coba Tegar dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, impuls adalah hasil kali gaya dan selang waktu gaya tersebut bekerja pada benda. Iya. 2. Rumus matematik impuls yaitu I sama dengan F, I sama dengan besarnya impuls, NS atau KGMS. F sama dengan besar gaya yang bekerja pada benda, dalam kurung N, dan AT sama dengan selang waktu gaya bekerja pada benda. 3. Contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan helm, penggunaan matras saat olahraga senam, penggunaan palu besi sebagai pemukul, dan lain-lain. Selesai, Ibu. Ya, kesimpulan dari hasil percobaan tadi, nah kita sudah bisa menyimpulkan atau menemukan jawaban dari tujuan pembelajaran kita tadi. Kalian sudah paham apa itu impuls, kemudian bagaimana rumusnya, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu mau bagikan materi untuk memberikan penguatan atas apa yang telah kalian kerjakan. Nah, ini kesimpulan seperti yang dibacakan oleh Tegar tadi. Yang pertama, impuls merupakan peristiwa bekerjanya gaya pada benda pada selang waktu yang sangat singkat. Rumusnya I sama dengan F kali delta T. Kemudian banyak pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada penggunaan palu, ada helm, penggunaan matras ketika berolahraga, dan lain-lainnya. Ibu bagikan file tugas ya. Ini untuk mempermudah pemahaman kalian. Kalian kerjakan tugasnya, dijawab di buku, kemudian tugasnya dikirim ke WA grup kembali ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu mau meminta bertanya apa yang berkesan pada pertemuan kalian hari ini. Nah, coba satu orang, apa yang berkesan pada pertemuan kalian hari ini? Dapat mengetahui contoh-contoh atau kegiatan yang sehari-hari bisa dilakukan yang termaksud dalamnya ada Impuls. Bisa memahami kegiatan yang ternyata ini ada konsep impulsnya. Oh, yang ini memanfaatkan konsep impuls. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, mungkin kalian akan berpikir, oh ada impulsnya di sini, terkandung impuls. Begitu ya. Nah, selanjutnya, Ibu mau meminta bagaimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Seperti pada pertemuan sebelumnya, ada reaction ya di Zoom kalian? Ada? Ada tidak? Reaction. Nah, coba kalian ekspresikan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke materi hubungan antara impuls dan momentum. Nah, jadi dua ini merupakan satu keterkaitan erat antara impuls dan momentum. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk impuls ini, Ibu mau memberikan pesan. Impuls itu bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa membahayakan. Misalkan pada saat berolahraga, jangan coba-coba misalkan melakukan olahraga senam tanpa menggunakan matras ya atau kasur. Satu orang bantu saya untuk memandu temannya membacakan doa setelah kita melaksanakan pembelajaran. Coba Naila ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita di masa mendatang. Doa dimulai. Ya, makasih Naila ya.